Selamat malam anak-anakku kelas 7. Malam hari ini Fusani akan mendongeng tentang segitiga dan segi empat bareng si Kumi. Ya, setelah beberapa hari membuat pembahasan soal ya. Oke, Kumi, are you ready now? Oke, you have to ready. Kumi akan membantu Fusani mengenalkan beberapa jenis segitiga dan segi empat. Oke? Ya, Kumi, lakukan tugasmu. Oke. Ya, yang harus kau siapkan pada malam hari ini adalah buku paket. Ya, aku yakin kalian semua sudah punya ya buku paketnya ya. Jadi nggak usah download lagi, atau kalian juga nggak usah ngeprint lagi ya. Silahkan nanti dibuka buku paketnya. Kemudian kamu juga harus menyiapkan jangan lupa buku dan alat tulis ya. Beberapa lembar kertas juga cukup, dan ini adalah pedang ya. Silahkan disiapkan. Oke, silahkan dibuka buku paketnya halaman 184, 185 tentang segitiga dan segi empat. Ya, lihat kegiatan 8.1 ya. Kumi, apa yang kau lihat? Ibu Sani, aku melihat ada gambar pintu. Ini pintu, ketupat, layang-layang, serta atap berbentuk segitiga. Oke, benar. Pintu ya, atau jendela, ketupat, layang-layang, dan langit-langit yang berbentuk segitiga merupakan bangun datar ya. Nah, sebenarnya mereka ada ruangnya juga, tapi ini salah satu bentuk tampak dari bangun datar ya. Kalau pintu itu berbentuk persegi panjang, berbentuk bola ketupat, berbentuk layang-layang, berbentuk segitiga. Jadi semua itu sebenarnya sudah ada di kehidupan kita ya. Nah, silahkan kamu amati benda-benda apa saja sih yang ada di kehidupan kita, yang termasuk segi empat dan segitiga. Kumi, can you help me? Iya Bu, aku melihat televisi berbentuk persegi panjang. Oke Kumi, kamu benar sekali. Kumi telah menemukan bahwa televisi berbentuk persegi panjang. Bagus. Kita lanjutkan ya Kumi. Oke. Kamu lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ada juga susunan beberapa bangun datar yang jadi satu ya. Ada persegi panjang, ada layang-layang, ada trapesium, ada segitiga. Nah, silakan kamu lihat pola-polanya. Ini atas ada persegi ya. Nah, kemudian setiap bangun-bangun ini nantinya akan memiliki sifat ya. Sifat masing-masing. Nah, kamu nanti akan mempelajarinya bareng Bu Sani nih. Sifat-sifat dari bangun datar ya. Nah, nanti untuk latihannya kita kerjakan di akhir ya. Kita mau mempelajari dulu, mereview bab segitiga dan segi empat. Lihat ini ada segitiga kan. Nah, segitiganya apa nih? Kumi, can you help me? Ini bentuk segitiga apa ya? Aku amati dia adalah segitiga sama sisi. Ya, betul sekali. Ini adalah segitiga sama sisi. Ada berapa ya? Coba lihat, ada segitiga satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, ada 25. Kalau segitiga yang terdiri dari 4 satuan atau 4 segitiga satuan ada berapa? Lihat ini. 1 ya, kemudian bawah juga 2, 3, 4,
seterusnya. Jadi ada segitiga satuan, ada juga segitiga sama sisi yang terdiri dari 4 satuan. Nanti kalau terdiri dari yang lain juga bisa 9 satuan, misalnya ini nih dari atas, ini bawah sini ya. Ini jadi 9 segitiga satuan membentuk satu segitiga sama sisi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini kegiatan 8.2 ada di halaman 194. Ada persegi, ini segi 4 ya, jelas ada 4 sisinya atau rusuknya. Ini ada 4. Ini bukan, kenapa? Ini loh bolong-bolong ya. Atas persegi panjang ya. Oke, ini segi 4 bukan, seginya ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, segi 4, oke betul. Ini iya betul, segi 4, oke betul. 1, 2, 3, 4 ya. Ini segi 4, oke. Ini segi 4, oke. Sekarang kita akan melihat sifat-sifatnya ya. Nah, nanti kita akan isi. Nah, ini untuk segi 4, jumlah sudutnya itu semuanya 360 ya. Dan untuk yang berhadapan itu jumlahnya 180. Contoh ini dengan ini, N dengan L itu jumlahnya 180, K dengan M juga 180. Masih ingat kan bab garis dan sudut? Nah, kemudian ini latihannya nanti aja. Oke, kita akan memahami keliling dan luas segi 4 ya. Keliling dari namanya aja keliling. Kamu suka berkeliling kota? Kumi, kamu suka berkeliling kota enggak? Suka. Aku suka sekali jalan-jalan berkeliling kota. Ya, Kumi aja suka berkeliling. Kamu suka enggak? Pasti suka dong. Jadi keliling itu maksudnya kita mengelilingi ya. Apa bentuknya? Nanti kita dari awal misalnya ada persegi persegi satuan ya. Kelilingnya ya dari ujung kiri bawah kita ke atas, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Semuanya kita puteri, kita kelilingi, kita mengelilingi. Maka jadilah 4 kali rusuk ya. Ada kelilingnya 4 kali rusuk. Ini juga kita ke atas 2, ke kiri 2, ke bawah 2, ke kanan 2. Maka totalnya ada 8, 22, 22. Ini juga sama. Ke atas 3, ke kanan 3, ke bawah 3, ke kiri 3. 3, 3, 3, 3 jadi 12. Oke, ini bedanya keliling ya. Sekarang bagaimana dengan luas? Luas itu sama saja, ini daerah yang diarsir, ini luas ya. Luas itu sama saja daerah, atau kita bisa katakan dia isi dari semua ini ya. Ini isinya kan 1 ya, 1 luasnya nih, luasnya 1. Ini isinya berapa? 4. Dari mana? 2 kali 2, 4 ini. Ini berapa sisinya? 3. 3 ke sini, 3 sana, 3 sana. 9 atau 3 kali 3 ya. Maka untuk luas persegi itu R kali R ya. Sedangkan untuk nanti ada persegi atau keliling, kalau keliling itu 4 kali R ya. Karena rusuknya nanti itu tergantung soalnya ada berapa. Sekarang kita lihat persegi panjang. Nah, persegi panjang juga sama nih, persegi panjang. Persegi panjang itu dia punya bisa nih, coba ke bawah kan ya. Yap. Oke. Persegi panjang kita lihat ini, kita lihat kelilingnya dulu ya. 1, 2. 1 dengan 2 berapa? 3. 3 ke bawah 1, 4. Ke sini 5, 6 ya. Kelilingnya 6 satuan. Dari mana? Panjangnya kan 2 satuan. 2-nya ada 2 jadi 4. Lebarnya kan 1 satuan.
Satu satuannya ada 2, jadi 2, 4, dan 2 jadinya 6. Isinya ada berapa kotak? Kotak persegi satuan ada berapa ini? 2. Dari mana? Panjang 2 satuan, lebar 1 satuan. Kau kalikan 2 kali 1 adalah 2. Oke. Yang ini. Ke atas 1, ke kanan 3. 1 sama 3 berapa ya? Kumi, berapa Kumi? 4. Oke, ke bawah 1. Berapa Kumi? 5. Ke kiri 3. Berapa Kumi? 8. Oke, jadi kelilingnya ada 8 satuan. Ya, satuan keliling. Dari mana? Ini kan 3 satuan panjang, tapi atas bawah nih. Jadi 6. 2 satuan di kiri kanan jadi 2. 6 dan 2 jadi 8. Bagaimana dengan luasnya? Kita lihat panjangnya 3 satuan, lebarnya 1 satuan. 3 kali 1, 3. Oke, bisa ya? Persegi panjang untuk keliling itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sedangkan untuk luas, panjang dikali lebar. Nanti kita buat rangkumannya ya. Bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang dan trapesium. Tadi kelompok pertama apa yo? Kumi bisa bantu nggak Kumi? Tadi itu persegi dan persegi panjang. Oke, bagus. Kumi, sekarang kita mau mempelajari jajar genjang dan trapesium. Jajar genjang itu terdiri dari 2 sisi atau dua pasang sisi yang sejajar. Pasangan pertama ini, pasangan kedua ini, mereka saling sejajar ya. Kelilingnya ya kamu tinggal tambahkan aja sisi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Maka ini ada 2, ini juga ada 2. Maka kelilingnya tinggal 2 alas ya, atau 2B ya. A dengan B itu seperti panjang dengan lebar ya, tapi nanti tergantung ukurannya, ukuran dari si jajar genjang itu ya. Sekarang kita lihat untuk jajar genjang ini, sisi A itu ada berapa senti ini? 3 sama 6, 9 dong ya, maka kelilingnya ini 9. Sini berapa? Sama dengan ini 5 dong. 9 dengan 5 14. 14 dengan 9 berapa? 23. 23 dengan 5 28. Nah, maka bisa kita hitung juga 9-nya kali 2 berapa? 18. 5-nya kali 2 berapa? 10. 18 dengan 10 jadi berapa? 18 dan 5, 18 dan 10 itu 28. Sama kan? Ya. Oke, kita lanjutkan ke luas. Luas itu alas kali tinggi ya. Alasnya 9, tingginya 4. Oke, 9 kali 4 36. Next, kita menuju ke trapesium. Lihat ini. Trapesium itu kelilingnya kita jumlah aja keliling yang ada di pinggir-pinggir. Kita kelilingi mereka ya. 5 dengan 10 dengan 9 21. 21 dengan 15 berapa? 36. 36 sama 10 46. 46 dengan 13 berapa? 59 ya. Di sini kok hasilnya 62 ya. Karena ini ada yang nggak sinkron ini. Sisi sejanya 21 dan 11, sedangkan di sini 10. Wah, ini nggak pas ini ya. Ya, silahkan kamu perbaiki. Kemudian untuk luasnya jumlah sisi sejajar. Ini sisi sejajarnya kan 21 dengan 10 nih. 21 dengan 10 jadinya 31. Dikali tingginya ini. Tinggi itu yang membentuk siku-siku dengan alas ya. Tingginya 12. Maka nanti 31 dikali 12 dibagi 2 ya, dikali 2.
Ini 12 kalau dibagi 2 jadi 6. 31 dikali 6 itu jadinya 186. Tapi di sini nggak ada ya, nggak sesuai karena ini sisi sejajarnya nggak sesuai ini ya. Ini 21 dan 10, di sini kok 21 dan 11. Jadi ketemu ya, di sini nggak sinkron. Ya, untuk luas trapesium bisa kalian lihat di sini juga. Ini sisi sejajarnya yang bawah dengan yang atas ya. Ini lihat di halaman 229 ini. Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2, atau jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi, boleh juga ya. Kalau keliling ya semuanya pokoknya yang di pinggir-pinggir di kelilingnya kamu jumlah. Ingat, tinggi nanti nggak masuk keliling ya. Tinggi itu nanti digunakan untuk menghitung luas. Kelompok bangun datar berikutnya adalah belah ketupat dan layang-layang. Kamu lihat belah ketupat ini ada di halaman 230. Kamu lihat layang-layang ini ya. Ada sisi, ada diagonal utamanya 3 dan 3 jadi 6, diagonal yang kedua 4 dan 4 jadi 8. 3, 4, 5 dia termasuk triple Pythagoras. Maka kita nanti juga akan belajar triple Pythagoras ya, untuk membantu menghitung keliling. Untuk mencari kelilingnya kita jumlah saja 5 dengan 5 dengan 5 dengan 5 jadi 20 ya. Sedangkan karena ini ada dua segitiga ya, segitiga atas sama bawah, kita pakai setengah kali alas kali tinggi. Karena digabung kita bisa pakai setengah kali diagonal 1, 8 ini ya, 4 dengan 4 kali diagonal 2 ya. Ingat, layang-layang luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk keliling kamu jumlahkan saja sisi-sisinya, keempat sisinya yang paling luar ya. Sekarang kita masuk ke layang-layang. Oke, lihat layang-layang di gambar yang kedua ini ya. Oke. Untuk keliling kita bisa cari ini 20, ini juga 20. 20 dengan 20 jadi 40. 15 dengan 15 jadi 30. Jadi keliling itu ada 40 dan 30, 70 ya. Ini udah sesuai ya. Sedangkan untuk luasnya hampir sama seperti layang-layang. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, karena ini ada dua segitiga atas dan bawah. Diagonal 1 yang tegak 9 dan 12 dan 16 itu 25. Diagonal 2 yang miring 12 dan 12 itu 24. Oke. Ya. Kita masuk ke segitiga. Ya, kegiatan 8.4 yaitu tentang memahami jenis dan sifat segitiga. Lihat gambar pada halaman 245. Kalau berdasarkan sudutnya, kita ada segitiga siku-siku, tumpul, dan lancip. Tapi kalau berdasarkan sisinya, ada sama sisi, ada juga sama kaki ya. Tapi ada juga sembarang, tapi di sini nggak ada sembarang ya. Ini masuk sembarang juga nggak apa-apa ini ya. Kalau berdasarkan sudut, siku-siku, tumpul, lancip. Berdasarkan sisinya sama sisi, sama kaki, dan sembarang ya. Sekarang kita akan pelajari sifat-sifatnya dari segitiga. Oke. Sifat yang pertama yaitu jumlahnya sudutnya 180 derajat. Kita buktikan dengan kegiatan ini. Kalau ada segitiga, lalu segitiganya kamu gunting berdasarkan garis ini. Lalu sudut yang ujung atas, ujung sini, ujung situ kita gabungkan di sini, membentuk sudut yang berpelurus atau jumlahnya 180. Oke, itu sifat yang pertama. Jumlah sudutnya adalah 180. Ingat-ingat ya. Nah, untuk sudut luar segitiga, lihat halaman 250. Dia juga berpelurus nih, lihat di sini. Ini yang di dalam itu A derajat, yang di luar berapa ya? 180 dikurangi A derajat ya. Ingat, mereka saling berpelurus. Oke. Untuk segitiga siku-siku, lihat ini sifatnya dia pasti punya satu sudut siku ya.
Nah, dari sini ini semua tentang sudut ya. Nah, kalau sudutnya itu jumlahnya 180, maka nanti kita bisa pakai aljabar di sini. Ya, luas dan keliling segitiga. Lihat, ini ada contoh perahu layar yang layarnya berbentuk segitiga. Nah, karena segitiga bisa kita peroleh dengan memotong persegi di kedua sisinya, maka kita bisa juga cari menggunakan alas kali tinggi dibagi dua atau rusuk kali rusuk bagi dua. Ini karena dia persegi kan alas dan tingginya sama ya, rusuknya sama. Tapi kalau nanti berbeda, ya tinggal nanti alasnya berapa dikali tingginya berapa dibagi dua. Jadi untuk segitiga siku-siku, alasnya yang sisi siku-sikunya dan tingginya juga sisi siku-sikunya ya. Sedangkan kalau nanti segitiganya bentuk seperti ini alasnya 2 dan 8, 10, ini tingginya yang tengah ini. Tinggi itu harus bentuk siku-siku dengan sisi alas ya. Ini untuk segitiga siku-siku. Silakan dibuka halaman 266, dibuka halaman 266. Luas segitiga ABC, tapi kalau segitiganya sembarang. Sembarang itu nanti kita memperoleh alas dan tingginya itu tingginya itu yang belum lengkap ya. Maka kita bisa pakai rumus S ya. Luas adalah akar S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S adalah ini setengah dari keliling ya. A itu ya sisi A, B sisi B, C sisi C. Ingat, akar S kali S min A, S min B, S min C. Ini untuk segitiga sembarang. Kegiatan 8.6, kita akan memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Ini kita lukis ya, tapi Bu Sani belum mempersiapkan busur dan jangka ini ya. Oke, garis istimewa yang pertama yaitu namanya garis tinggi. Ingat ini, garis tinggi. Garis tinggi itu nanti dia membentuk siku-siku dengan alas ya. Jadi garis tingginya nih yang merah ini yang AM. AM itu nanti memotong BC di titik D ya. Jadi pokoknya garis tinggi itu membentuk sudut siku. Oke. Sedangkan kalau garis bagi ya, garis bagi itu nanti membagi dua sudut jadi sama besar. Ini garis baginya AM. Kalau garis tinggi membentuk siku-siku, garis bagi membagi dua sudut. Nah, karena kita tadi ambilnya dari A, maka ini membagi sudut A jadi dua ya. Garis yang ketiga adalah garis sumbu. Nah, untuk garis sumbu nanti dia membagi dua sama panjang ya. Oke, di sini garis sumbu. Ya, membagi dua sisi BC jadi sama panjang. Ini garis PQ yang garis sumbu ya. Kemudian kalau garis berat itu nanti dari suatu titik, nah ini dari suatu titik kita tarik ke titik tengah. Ini titik tengah dari titik potongnya garis sumbu dengan sisi alas. Nah, ini garis bagi. Garis berat. Jadi kalau garis bagi tadi membagi sudut, garis berat itu dia membagi sisi jadi dua bagian sama panjang ya. Oh iya ya. Oke, kesimpulannya ada di sini ya. Ya, garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan sisi di depannya. Garis bagi, garis yang membagi sudut menjadi dua sama besar. Garis sumbu, garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Garis berat adalah garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah di sisi itu. Oke, ada 3 garis istimewa pada segitiga ya. Silahkan kamu baca kembali. Oke, kegiatan 8.7 selanjutnya adalah menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan. Nah, untuk yang tidak beraturan kita bisa pakai persegi satuan ya. Nah, ini ada berapa satuan. Nah, maka aja jadi misal ini ada berapa satuan nih, kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, maka 12 satuan luas. Nah, untuk bangun datar yang lain kita juga bisa lihat. Nah, ini namanya persegi satuan ya. Ada berapa persegi satuan? Oh, di sini ada 9. 9. Ada 12. Jadi ini luasnya 12 satuan luas. Oke.
Nah, jadi ini sudah selesai di 8.7 ya. Kamu sudah mengenal tentang segi 4 dan segitiga, sifatnya, luasnya, kelilingnya, dan kita akan merangkum beberapa jenis segitiga dan segi 4 tadi ya. Kita rangkum bersama. Oke, mari kita rangkum. Yang pertama adalah persegi. Lihat, untuk persegi ini garis merah tapi nggak terlalu terlihat ya garis merahnya ini ya. Luasnya adalah sisi kali sisi atau misalnya pakai R kali R. Kelilingnya 4 kali rusuk, simetri lipat 4, simetri putar 4. Persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, simetri lipat itu ada di garis putus-putus ya, 2. Simetri putarnya 2. Jadi simetri putar itu berapa kali dia sampai kembali ke posisi semula ya. Untuk jajar genjang dilihat luasnya alas kali tinggi dan kelilingnya 2 kali sisi A dan 2 kali sisi B. Simetri lipat nggak ada, simetri putar cuma ada 1. Untuk trapesium rumus luasnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya yang ini ya. Nah, ini yang garis ada segi anak panahnya ini. Nanti tergantung ya. Jadi kenapa Bu Sani nggak tuliskan simetri lipat dan simetri putar? Karena trapesium itu kan jenisnya macam-macam, Mbak, Mas. Ada yang trapesium siku-siku, ada yang trapesium sembarang, ada trapesium sama kaki. Makanya nanti kalau setiap jenis itu punya simetri lipat dan simetri putar yang berbeda. Jadi tidak bisa dicantumkan ya. Untuk kelilingnya sejumlah sisi sejajar ditambah rusuk miring. Kalau dia trapesium sama kaki, rusuk miringnya itu sama. Maka ada 2 rusuk miring yang sama ya, tinggal dijumlahkan. Kalau dia siku-siku, rusuk miringnya cuma ada 1, tapi yang 1 tegak ya, silahkan ya. Kemudian kalau nanti dia sembarang ya, rusuk miringnya ada 2, kamu jumlahkan masing-masing. Untuk belah ketupat luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, sedangkan rumus kelilingnya 4 kali rusuk miring. Nah, rusuk miring ini yang ini nih, miring ini ya. Nah, nanti kita carinya pakai Pitagoras, nanti ada Pitagoras. Untuk layang-layang silahkan dilihat luasnya sama dengan belah ketupat ya, setengah kali diagonal 1 dan diagonal 2. Tapi kalau keliling belah ketupat, rusuk miringnya semua sama. Untuk layang-layang rusuk miringnya berbeda ya. Yang sama itu 2 yang bawah dan 2 yang atas, jadi boleh dijumlah 2 kali A plus B. Kemudian untuk segitiga berdasarkan sisinya ada segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Luasnya kamu bisa lihat setengah kali alas kali tinggi, tapi untuk yang sembarang ya itu pakai luasnya akar S min A kali S min B kali S min C, di mana S adalah setengah keliling. Berdasarkan sudutnya ada siku-siku, lancip, dan tumpul ya. Untuk segitiga siku-siku berlaku Pitagoras. Jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku sama dengan kuadrat dari sisi miring ya. A sama T itu sisi siku-siku, M adalah sisi miring. Kalau mencari sisi siku-siku, tinggal sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang satunya. Segitiga lancip dan segitiga tumpul, jumlah seluruh sudutnya adalah 180 ya. Mau dia tumpul, mau dia lancip, mau dia siku-siku, semua total sudutnya 180. Kalau segi 4 dia jumlah sudutnya 360 ya. Di sini belum ada ya. Silakan nanti kalau yang berhadapan jumlahnya itu 180. Untuk garis istimewa pada segitiga ada garis tinggi. Garis tinggi itu membentuk siku-siku dengan sisi di depannya. Kalau garis bagi itu membagi 2 sudut sama besar. Garis sumbu itu membagi 2 sisi di hadapannya, tapi dia tegak lurus juga ya. Kalau garis berat adalah garis yang membagi 2 sisi di hadapannya jadi 2 bagian sama panjang. Oke, itu tadi rangkumannya segitiga dan segi 4, segi 4 dan segitiga. Silahkan dipelajari kembali. Besok Busani upload pembahasan soal-soal yang ada di buku ya. Dipahami dulu ya, silahkan dipahami anak-anakku kelas 7.